hujan, Iya, nggak mendung, iya, terang. iya. Nah itu yang kemudian saya jadi sangat tertarik dengan penjelasan Pak Haji. Iya. Oh jadi Bapak udah denger YouTube-nya RDAY dulu. Sudah, iya. Udah pelajarin, udah nyimak. Sudah sekitar bulan puasa Pak Haji. Bulan puasa. Iya. Jadi bulan puasa, nah kemudian ya hampir semua sih seluruh yang disampaikan Pak Haji saya jalanin, terutama yang waktunya agak panjang. Ya. Kalau dulu kan yang awal-awal dulu Pak Haji jelasin yang sholat malam 18 kali, sholat tahajud, sebelumnya kan mandi yang jam 00 itu udah langsung saya jalani. Kemudian beberapa minggu kemudian Pak Haji dan jelasin yang sholat tobat itu bagusnya pada maghrib kan gitu, pada maghrib sampai isya. Nah itu kemudian saya jalani setelah bulan puasa Pak Haji. Sampai sekarang. Jadi kecuali kalau kayak ini kemarin karena musafir nggak sempat, ya saya nggak jalanin. Ya. Jadi kalau ya beberapa perasaan hati udah lebih nyaman dari yang dulu. Cuma ya memang ada sih hajat sama Pak Haji kan gitu. Ya karena udah pensiun, ya kalau bisa ada tambahan penghasilan lah gitu Pak Haji. Ya. Iya. Nah, Bapak ngajar di SMA, SMK, sebelum pensiun ngajarnya di mana? Di SMA? Di SMA, pindah-pindah Pak Haji. SMA? Iya. Nah, Bapak ngajar dari umur berapa? Dari 20 tahun ada umur? Iya, 30-an. Nih dengerin nih Pak. Iya. Bapak ngajar dari umur 20 tahun? 30-an Pak Haji. Dari umur 20 tahun? Iya. Sampai umurnya? 60. 60? Iya. Dapat pensiunnya berapa sebulan? Pensiun kalau bulanannya kan gaji pokok Pak Haji. Iya berapa? 3.800.000. Cuman 3.800.000. Iya. Selama Bapak dari umur 20 tahun Iya. sampai Bapak umur 60 tahun ngajar, iya. Gajinya berapa? Kalau ada tunjangan ada apa ya 5 jutaan lebih. 5 juta? Iya. Pensiun dapetnya cuma 3 juta? Iya. Itu ilmu dunia? Iya, iya. Kenapa Bapak nggak pakai ilmunya Allah? Baca Quran 12 juz, dibayar tunainya 10 miliar. Ya ini kan baru setelah kenal Pak Haji, kan baru paham itu. Jadi tadarus karena biasanya sholat sholat tahajud, sholat itu kan udah sampai jam 2 lebih. Ya, tadarus kadang ya karena pagi masih ngajar, jadi untuk porsir tadarusnya yang belum maksimal Pak Haji. Sekarang kan Bapak dari umur 20 tahun sampai umur 60 tahun Iya. ngajar. Iya. Masa nanti Bapak kan dari 60 tahun dari pensiun. Iya. Terus Bapak sekarang ngajar lagi di SMK. Iya. Emang nggak capek bos? Capek lah. Kenapa Bapak nggak ngejar akhirat aja, pakai ilmunya Allah aja, baca Quran 12 juz. Jadi kalau siang Bapak tidur, malam jam 00 sampai subuh Bapak baca Quran. Abis duha Bapak tidur. Udah nggak ngajar lagi. Bapak ngajar SMK dapat berapa coba kalau boleh tahu? Ya memang kalau di Kalsel rendah Pak Haji, per jamnya murah. Berapa? Cuma 15.000 per jam, jadi ibaratnya untuk hiburan daripada di rumah. Oke lah buat hiburan. Iya. Tapi Bapak bisa gak ibadah baca Qurannya 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit? Nggak sempat Pak Haji. Iya nggak sempet. Iya. Yang diutamain itu dulu Pak, baca Quran. Karena kalau Bapak baca Quran, umurnya pasti di atas 100 tahun, itu pasti. Kalau Bapak baca Quran, tidak akan kena penyakit pikun, itu udah pasti. Kalau Bapak baca Quran, penghasilannya sebulan 10 miliar, itu udah pasti. Kalau Bapak baca Quran, itu nanti buat teman dikubur. Kalau Bapak baca Quran, kuburannya terang. Tuh. Kan Bapak udah ngabdi di pemerintah dari umur 20 tahun sampai umur 60 tahun, 40 tahun. Iya. Di hari
tuanya pensiun cuma dapat berapa? 3 juta. Oke lah, dunia Bapak kerjain gak apa-apa ngajar di SMK. Iya. Tapi baca Quran dipaksain bisa gak? Harus bisa. Kenapa sih Pak Haji apa-apa dipaksa? Kenapa sih Pak Haji apa-apa dipaksa? Pak, kalau Bapak gak paksa, nanti gak ada hasil. Kan nanti kalau Bapak ini meninggal, amit-amit jebang bayi jangan sampai. Bapak dikubur, Iya. istri sama anak nengok kuburan Bapak setahun berapa kali? 2 kali. Iya. Mau puasa sama mau lebaran. Apa dia tiap hari nengok kuburan Bapak? Istri sama anak? Enggak sempet karena dia sibuk. Iya. Istri ngajar, anak S2, anak pertama lagi kegiatan gak sempet. Jadi teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Nah jadi Bapak paksain nanti pulang dari sini wajib. Bangun jam 00. Senyum wajib. Tahajud mandi jam 00. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Kedua, Iya. Bapak paksain. Sholat tobat harus dari maghrib sampai isya 18. 18. Ya. Nah dari habis sholat subuh sampai mau tidur wajib 50 kali sholat tobat. Kenapa Pak Haji diwajibin kalau di RDIY? Karena udah dipraktekin sama Pak Nasrullah. Cair 21 miliar, dia cuma 57 kali sholat tobat. Nah maunya saya 68. Biar Bapak cair 10 miliar tiap bulan di hari tua. Jadi Bapak di usia 60 tahun, duit ngejar Bapak. Bisa gak? Lah kan udah dipraktekin sama Pak Nasrullah. Iya Nasrullah. Udah dipraktekin sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Di hari tuanya duit ngejar dia. Nah mau saya di hari tuanya Bapak duit ngejar Bapak. Caranya apa? Bikin badan Bapak wangi. Dengan cara apa? Dengan baca Quran. Jadi Bapak karena sering baca Quran. Iya, iya. Ngomongnya sering baca Quran kalau malam. Paginya mulutnya wangi. Jadi kalau Bapak ngomong jadi duit. Ngomong jadi duit, ngomong jadi duit, ngomong jadi duit. Ntar orang nanya, Pak, kok ucapan Bapak jadi duit terus ya? Iya, saya pakai ilmunya Allah, baca Quran tiap malam. Di mana-mana kan orang baca Quran kan habis sholat subuh. Saya enggak, saya jam 00. Emang ada Pak ilmunya? Ada di Al-Quran. Nanti Bapak lihat di Al-Quran, baca Qurannya jam 00. Jangan baca Qurannya pagi, pagi waktunya tidur. Pagi bukan waktunya kerja, dulu. Iya, iya. Di usia gue 20 tahun, sekarang gue 60 tahun ya tidur. Mana ada gue udah usia 60 tahun pagi. Pagi ya gue jalan-jalan ke mall lah, refreshing. Mall kan bukanya jam 10. Bapak coba lihat di mall, di Plaza Indonesia, hari ini rame banget. Bapak lihat di Grand Indonesia, hari ini rame banget. Bapak lihat di Aeon Indonesia, Aeon Mall, hari ini rame bener. Masa kita hari ini malah ngajar? Nggak mau saya. Hari ini waktunya kita makan di mall. Di Plaza Indonesia, di La Moda. Jam berapa? Jam 10 lah. Orang-orang kerja kita di mall lah. Kok gitu Pak Haji? Lah kan malam gue udah baca Quran. Duit datang sendiri. Begitu. Ini enggak. Hari gini jam 10. Wah. Lagi kerja, lagi ke sawah. Ngapa noh? Izin Pak Haji. Ya siap. Di beberapa kali sholat tobat, jadi di antara ke 16 sampai 18, biasanya di punggung ada kayak rasa panas gitu. Oh iya itu namanya adaptasi, nggak apa-apa. Oh gitu. Ya adaptasi nanti normal. Oh, Nggak apa-apa, nanti normal. Adaptasi itu namanya adaptasi. oh iya. Menyesuaikan. Iya. Terus kalau yang malam Pak Haji itu sholat tobat apa sholat tahajud dan Tahajud nggak ada sholat tobat. Sholat tobatnya adanya abis maghrib sampai isya 18. Iya, iya. Dari abis sholat subuh sampai mau tidur 50. 50 sholat tobat dari abis sholat subuh Habis sholat dicicil 5 atau 10. Iya, iya. Sebelum duha 10. Gitu.
Habis duha 10. Iya, iya. Bukan sebelum duha, habis Iya. duha. Habis sebelum duhur, Iya. habis duhur, Habis duhur. sebelum asar. Oh, jadi malam nggak sholat tobat ya? Bapak mau sholat taubat apa? Enggak, yang kemarin kan dulu yang pertama Pak Haji jelasin kan malam gitu. Heeh. Jadi itu tetap saya. Bukan sholat tahajud. Oh, tahajud. Sholat tobatnya nggak pernah saya nerangin sholat tobat. Pokoknya sholat tobat adanya dari jam Maghrib. 5 pagi Oh, yang. sampai jam 11 malam. Bapak atur waktu aja dibagi. Oh, iya, iya. Iya. Kalau matahari terbit nggak ada sholat sunat. Kalau matahari terbenam nggak ada sholat sunat. Iya, iya. Gitu. Iya. Nanti Bapak atur. Pak Haji bisa gak kalau habis Isya saya kebut 50 salam? Boleh. Dari habis Isya Habis bisa. dikebut. Iya. Jadi dari maghrib sampai Isya 18. Iya. Dari Isya sampai mau tidur dikebut 50 kali sholat tobat. Bisa gak? Bisa. Boleh, boleh. Dari yang saya ajarin ini ada gak yang susah kalau boleh tahu? Dari yang saya ajarin nih. Nggak ada sih, cuma waktunya tadi aja karena apa namanya? Karena kesempatan yang Mm-mm. itu memanfaatkan Mm-mm. mengejar yang 12 juz tadi. Kalau 8 juz sudah pernah sampai. Pak, nih bayangin Pak, Bapak udah ngeliat nih. Dari umur 20 tahun sampai usia Bapak 60 tahun, di hari tuanya Bapak dapat pensiun. Iya, Itu Bapak mengabdi sama negara, iya, mengabdi sama pemerintah dengan ngajar. Apalagi Bapak ngabdi sama Allah. Bohong nggak dibayar kontan Pak sama Allah. Dibayar kontan dunia akhirat. Kita ngabdi aja dibayar. Dunianya, akhiratnya belum tentu. Kalau ini dunia akhirat. Udah aja kerjain. oh, iya. Jadi sholat tobat wajib. Baca Quran wajib. Tahajud wajib. Badiah qobliyah wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Pokoknya nih Pak, di RDAY yang tadinya sunnah kita wajibin. Kenapa? Buat tabungan dikubur. Kalau enggak kan ngapain? Badiah qobliyah kan nggak wajib. Ye, nanti lo punya motor cicilan lo. Nanti lo punya mobil cicilan lo. Nanti lo punya rumah cicilan. Nih yang repot nih. Lo punya bini cicilan. Janganlah. Iya. Pak, ilmu RDA ini udah dipraktekin sama istri saya tercinta. Istri saya hobinya baca Quran. Kalau saya pulang malam dulu, Iya. kan saya pulang dari sini kan jam 12, jam 1, jam jam 2. Istri saya lagi baca Quran. Tiap hari. Iya. Sampai khatam. Bonusnya mau tahu Pak? Iya. Istri saya berangkat haji, visanya visa furodah. Berangkat, orang lain nggak pada berangkat, ribuan orang. Istri saya berangkat sama anak saya yang kecil. Makanya tadi kata istri saya, Pak, di Mina orang lain lempar jumroh, penginapannya di bawah panas, WC-nya antri. Iya. Saya bilang kalau mama gimana? Dingin, makanannya berlimpah, WC-nya nggak antri, eksklusif. Ini yang namanya visa furodah, luar biasa. Coba bayangin Pak. Saya mau Bapak begitu. Ruben Onsu aja nggak berangkat haji. Iya. Istri saya berangkat. Karena baca Quran, coba baca Quran. Oh, iya. Paksain. Bisa? Insya Allah. Oke, terus apa lagi? Ini Pak Haji kemarin di apa namanya? Setelah pensiun kan memang ada duit pensiun tuh. Nah kemudian ada teman yang dulu kepala sekolah juga gitu, punya usaha kandang ayam, terus kurang modal, terus minjem. Jangan! Udah kelanjur waktu Oh goblok. dulu Pak Haji. Jangan. Kalau Bapak minjemin duit, nanti Bapak mintanya kayak pengemis. Ngasihnya kayak raja, mintanya kayak pengemis. Iya betul. Iya betul. Lebih baik duit jangan dikasih,
dia sakit hati daripada kita kasih, nanti kita nagihnya sakit hati. Iya betul Pak. Udah jangan ditagih. Berapa dia minjem? 150. Ya udah jangan dipinjam, udah biarin aja, lupain aja, nanti diganti sama Allah. Minimal 10 kali lipat 1,5 miliar, bahkan minimal 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Udah jangan ditagih, udah lupain aja, biarin. Itu gobloknya kita, gobloknya bapak, gobloknya bapak. Udah jangan ditagih. Oh iya. Kalau ditagih nggak bakal dia bayar Pak, nggak bakal dia bayar. Nggak bakal dibayar. Kalau ada orang minjem, mau saudara kandung, mau siapapun, nggak usah dikasih. Kalau mau ya dikasih, jangan minjem. Jangan minjem. Misalkan saudara kandung datang, mau pakai duit berapa? 10 juta. Udah jangan dipinjemin nih, gue kasih aja buat lo. Nggak ada minjem-minjeman. Daripada kita minjem, nanti kita ada di sini pengen lagi. Udah nggak usah. Nanti umur bapak panjang, umur dia pendek. Dah itu aja tuh udah gue sabdain. Umur lo panjang, umur dia pendek yang pakai duit lo. Orang yang pakai duit kalau nggak minjem, kalau duitnya nggak dipulangin, umurnya pendek. Pindah ke bapak. Kok gitu Pak Haji? Ya udah gue sabdain, itu kan ilmunya RDAY. Jadi udah jangan ditagih ya. Umur lo ntar panjang, umur dia pendek. Kok tahu Pak Haji? Lah kan kayak gitu udah luar kepala. Jangan ditagih, biar umurnya dia pendek. Dia suami, anaknya 3, umurnya pendek semua. Habis dimakan sama bumi. Ada lagi? Ada, mohon maaf Pak Haji. Jadi anak saya yang pertama, itu kan sudah 7 tahun lebih, sudah kawin. Tapi sekarang belum punya momongan Pak Haji. Gimana? Anak-anak saya yang pertama. Anak yang pertama kenapa? Kan sudah kawin tahun 2017. Ya. Tapi sampai sekarang belum. Oh nanti kalau ada hujan, dia suruh hujan-hujanan berdua laki bini. Habis hujan-hujanan, mandi, habis mandi ML. Habis ML nanti bunting besok. Mandi. Jadi kalau hujan, berdua mandi, hujan-hujanan berdua. Hujan-hujanan, habis hujan-hujanan kan mandi bareng. Habis mandi ML. Nanti kan spermanya keluar tuh, bunting besok. Pokoknya kalau hujan mandi bareng aja. Bilang sama dia, bisa gak? Nanti saya kasih tahu ke. Suruh mandi bareng. Mandi bareng. Ya bunting. Kayak anaknya itu tuh, si siapa namanya? Sari Pamarican. Sari Pamarican tuh, nikah 9 tahun gak bunting. Mandi bareng. Oh, iya. Hujan-hujanan, mandi bareng, ML bunting. Namanya Sari. Itu lagi nonton Sari. Yesar Pamarican. Ahli dukun santet. Tuh, Pamarican. Semua orang disantetin sama Pak Marican. Sampai kontolnya kondor semua. Terus apa lagi? Ya, nanti saya minta keterangan dari Pak Haji apa? Centong. Centong sama uang bibit. Iya, betul. Ajarin. Cair 10 miliar. Amin. Ajarin cair 10 miliar. Jauh-jauh dari Kalimantan Timur. Nanti Bapak tawanya gini. Ini kan ada fotonya yang ganteng-ganteng. Iya. Kayak Bapak. Oh, iya. Nah, ya kan? Ganteng, senyum, Senyum. senang. Iya. Ceweknya gembira, menari. Oh iya. Iya, nggak pernah merhatiin ya. Iya. Nggak pernah. Nggak pernah merhatiin. Baru ini. Pokoknya nanti. Alhamdulillah. Nah, ganteng-ganteng gini, ini dia tersenyum ke kita. Iya. Oh iya. Nah, Iya. ini kita ajak komunikasi, intinya begitu. Uang ini dikasih uang itu diajak komunikasi. Iya. Iya. Diajak komunikasi. Jadi nggak ada uang ludes-ludes. Ini bedanya kita dengan uang Amerika. Amerika nekuk sedikit nilainya sudah berubah. Kalau kita umpel-umpelan, nah gitu. Tidak, ini coba kita menghargai, menganggap dia bernilai bagi kita, tidak disia-siakan. Kalau orang Sunda itu disia-siakan. Siap. Nah ini ya, jadi manggilnya nanti kita kasih kertasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manggilnya ke dalam begini ya, biar masuk ke kantong. Filosofinya biar masuk ke kantong kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 9 kali. Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Juwondo, hajat saya memanggil uang wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Jadi hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, diajak ngobrol. Ganteng, 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 boleh cantik, cantik, cantik. Datang ya, datang ke tempat saya sini, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening saya, ajak, undang, ajak ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ganteng, undang ya cantik, undang ya ganteng, undang ya cantik, kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, diulang-ulang, sekali praktekin bisa 9 kali, waktunya bebas, boleh habis sholat fardu, habis duhur, habis asar, habis maghrib. Setelah sholat, kita posisi sedang fit, mood besar, nah ini kita praktekin. Tapi kalau sholatnya di masjid nggak usah dibawa. Iya. Ini ada catatannya ya? Caranya ada. Ya. Susah gak kalau dipraktekin? Insya Allah, Pak Haji. Oh iya, iya. Bahasanya Ya. dikembangkan sendiri ya. Iya. Oh iya. Oh. Kandang. Kandang, kandang. Belum. Udah tadi transfer 57 juta. Udah transfer. Ya. 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 Yo. Ya. Pak, kira-kira sulit gak dipraktekin ilmunya RDAY, Pak? Sebagian besar kan sudah saya praktekkan, Pak Haji. Ya. Tinggal yang tadi apa namanya, tadarus yang belum maksimal. Gitu. Sholat tobat sudah, mandi jam 00 itu sudah hampir tiap malam kecuali pas musafir gini. Jadi nggak ada yang sulit ya? Nggak ada yang sulit ya, tinggal waktunya. Tapi Tinggal kalau yang tadarus malam kadang ya ngantuk. Nggak apa-apa dilawan, Pak. Oh, iya, iya. Dilawan. Iya. Pak, orang miara tuyul. Emang tuyul jalannya siang apa malam? Malam. Iya. Jagain lilinnya, miara babi ngepet. Jagain lilinnya malam. Iya. Begadang dia malam, dia ngantuk. Ada hasil gak? Ada. Anggap aja kita malam jagain lilin.
jagain babi ngepet. Iya. Hasil nggak? Hasil, coba lihat yang punya babi ngepet. Nggak ada yang nggak kaya, sugih semua. Yang miara tuyul sugih. Kerjanya malam jam 00.